berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sembah. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang perkasa. Kau Allah yang berdaulat. Kau Allah yang hebat. Terima kasih, Engkaulah jaminan, Engkaulah perlindungan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
mengucap syukur buat hari yang Kau beri, hari anugerah, hari yang hebat, hari yang dahsyat. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, dan kami percaya renungan Tuhan, firman daripadamu sendiri akan memberkati kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, karena kami tahu anugerah besar ada atas kami. Kami siap untuk menerima Engkau yang adalah firman, sama-sama yang siap. Kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, satu kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tetapi Tuhan izinkan, Tuhan rancangkan, Tuhan desain, tetapi yang saya percaya selalu adalah semua untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya yang mengasihi Tuhan. Ya, memang benar situasi ini sepertinya tidak pernah kita bayangkan. Kita harus ada di rumah, kita harus berdoa di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Tetapi sebagaimana kitab Roma pasal yang ke-13, bahwa kita harus tunduk kepada pemerintahan sebagai wakil Tuhan. Dan biarlah kita tetap bersuka cita, karena yang sebentar kita akan bahas ini menyangkut situasi hati, dan kita akan lihat Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, ini merupakan jalan keluar daripada Tuhan, ini solusi daripada Tuhan. Dan kita dapati dari ayat yang kedua jelas, kita dapati situasi hati daripada Ishak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca Alkitab, bukan hanya latar belakang teologi yang saya lihat, bukan hanya latar belakang waktu yang saya lihat, latar belakang keadaan saya lihat, tetapi saya juga sering kali lihat, yaitu adalah keadaan situasi hati daripada apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan jelas di sini bukan kelaparan yang pertama, bukan kelaparan yang kedua. Alkitab tidak mencatat kelaparan yang keberapa, tetapi saya tahu persis ada tekanan yang luar biasa di tengah-tengah negeri yang bagaimanapun juga Tuhan izinkan. Ishak yang adalah pemegang janji juga harus mengalami. Mungkin di antara Anda di hari terakhir banyak kebingungan. Kenapa sepertinya Tuhan diam? Kenapa Tuhan kok izinkan saya juga harus alami dengan segala keberadaan hari ini? Kenapa Tuhan tidak luputkan? Bukankah Tuhan berjanji 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan? Tetapi kenapa kok Tuhan sepertinya ketakutan, kecemasan, situasi hati berkecamuk hari ini? Sepertinya Tuhan izinkan. Tadi pagi saya mendapatkan satu renungan dari seorang sahabat hamba Tuhan. Bagus sekali berbicara soal kedaulatan Tuhan. Yang mana seolah-olah Tuhan diam. Dan saya sepakat dengan apa yang ditulis oleh sahabat saya ini, bahwa ternyata ketika Tuhan diam pun itu adalah bagian daripada kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu pasti ingat ketika Yesus menuju salibnya. Saudaraku, ketika di sebelah kanan kirinya ada dua penjahat, dan semua orang mengolok Yesus, bully Yesus, menghina Yesus, melecehkan Yesus. Banyak orang berkata, semua orang diselamatkan, tapi kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya? Ya, dia bisa saja menolak itu semua, tapi karena ada rancangan yang besar, ada rancangan yang lebih luar biasa, yang memang Yesus harus alami, dan juga Anda dan saya harus alami hari ini. Dan kita harus menang. Kita harus menang. Yang kita harus menang yaitu adalah dari situasi hati kita. Yesus ketika itu bisa menang sampai akhir. Dia jaga situasi hatinya. Dia menyelamatkan banyak orang.
Orang lain mengejek, kok dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itu perenungan luar biasa. Sepertinya Tuhan diam, tetapi di tengah-tengah kediaman Tuhan pun, kedaulatan Allah sebetulnya dinyatakan agar dunia diselamatkan. Saya berharap pewahyuan ini menjadi kekuatan bagi kita di hari-hari terakhir untuk kita bisa lewati bersama-sama. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, kegelisahan hati Ishak ditangkap oleh Bapa di sorga. Maka ayat yang ketiga, janji Bapa kepada Abraham kembali diulang. Dan saya yakin bahwa janji ini juga berlaku untuk Anda dan saya, karena Anda dan saya adalah pemegang janji Abraham, Ishak dan Israel. Katakan amin. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberi seluruh negeri ini, dan akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Dan apa yang terjadi? Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudaraku, Tuhan harus turun tangan. Dia menyatakan kembali janjinya, karena situasi hati daripada orang percaya harus kita kendalikan. Dari sisi situasi hati yang berbagai macam tertulis dalam Alkitab. Saya pernah dapati Alkitab, Paulus khawatir itu menjadi sebuah perikop Alkitab LAI kita. Saudaraku, kegelisahan daripada Daud, ketakutan daripada Daud, itu semua adalah situasi hati. Maka dari sini saya terinspirasi oleh karena ada seseorang yang berkata, harus dikhotbahkan satu kata, yaitu adalah gelisah. Gelisah bagi banyak orang adalah sesuatu yang remeh. Gelisah bagi banyak orang adalah sesuatu yang sepertinya sangat mudah untuk dikendalikan. Tetapi ketika saya mendapatkan kata gelisah ini, dan saya dapati Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya dapati sesuatu yang menarik. Karena Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti daripada gelisah yaitu adalah tidak tentram, selalu merasa khawatir, suasana hati, dan tidak tenang. Nah, ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita anggap remeh. Kita harus menangkan, kita harus kendalikan, kita harus atasi kegelisahan ini. Dan itulah yang terjadi pada Ishak ketika itu, yaitu hatinya gelisah. Nah, kita akan dapati lebih detail, yaitu ayat 7, ayat 8, dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada satu kali menjegullah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan istrinya. Ayat yang ke-9, perhatikan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu? Masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Kita tangkap dengan jelas satu aroma yang kuat dari situasi hati Ishak, yaitu adalah gelisah. Ada satu slide yang menarik. Saudaraku, ketika Anda menyingkapi persoalan terus menerus yang menghimpit, yang menimpa dengan berandai-andai, itu akan melahirkan kegelisahan. Ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, bahkan di hari terakhir, situasi kacau sedemikian rupa, Tuhan izinkan semua seperti yang kita alami hari ini, berita hoax, berita yang menakutkan, semua menjadi bola liar.
Nah, ketika kita singkapi ini dengan berandai-andai, kita akan sampai pada sebuah titik yang mengerikan menurut saya. Jangan lagi berandai-andai, karena itulah yang terjadi pada Ishak. Dia kata Abimelekh, dia bukan istrimu, kamu yang berkata demikian, kamu yang berkata iya saudaramu. Dan Ishak berkata, karena gelisah, jangan, dan jangan. Saudaraku, slide berikutnya bisa diperhatikan. Saudaraku, jangan pernah anggap enteng yang namanya adalah kegelisahan. Kenapa? Karena kegelisahan itu adalah benih. Benih dari stres. Benih dari panik, ketakutan. Saudaraku, itu bisa berakibat fatal dalam kehidupan Anda dan saya. Ketenangan itu harus kita miliki hari ini. Masih ingat Alkitab berkata, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, dari kesudahannya akan datang, dan semua kita tahu bahwa ini adalah hari kesudahannya. Alkitab berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang agar bisa berdoa. Alkitab tidak berkata agar kita berdoa agar jadi tenang, tapi Alkitab berkata kita yang harus teduhkan hati kita. Kita harus menang, kita harus tanggulangi kegelisahan itu. Karena ternyata kegelisahan itu punya akibat yang fatal. Bukan sekedar sesuatu yang sepertinya manusiawi, tetapi itu menjadi cikal bakal dari stres, cikal bakal daripada mental illness, cikal bakal dari ketakutan, cikal bakal dari panik. Dan terus terang itu pun saya alami di hari-hari terakhir. Saya menjadi lebih sulit tidur dibandingkan hari-hari sebelum pandemi ini terjadi atas Indonesia. Berandai-andai. Jangan-jangan tadi aku ketemu dengan seseorang yang menularkan. Jangan-jangan aku yang menularkan kepada seseorang. Tadi hari ini ketemu sama siapa? Ini baru hari yang ke-12, belum hari yang ke-14. Ini masih belum inkubasi. Soalnya aku berandai-andai. Dan ketika kita terus berandai-andai, itu akan melemahkan iman kita. Itu akan melemahkan pengharapan kita. Itu akan melemahkan kasih kita. Karena saya tahu persis orang yang tidak pernah menang lawan kegelisahan, dia tidak mungkin bertumbuh dan dia tidak mungkin berbuah. Bukankah keadaan ini Tuhan berkata kita tetap harus bertumbuh, kita harus berbuah. Kegelisahan harus kita menangkan karena bisa berakibat fatal. Ada satu ayat yang saya sangat suka dalam Alkitab kita, satu kata yang ayat ini tiba-tiba bum dan begitu hidup di hari terakhir, yaitu adalah Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6 yang berkata, segenggam ketenangan, jauh lebih baik dibandingkan 2 genggam jerih payah. Segenggam ketenangan jauh lebih baik daripada 2 genggam usaha menjaring angin. Saudaraku, kendalikan kegelisahan. Kita harus menang melawan kegelisahan. Dan saya percaya Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, Alkitab berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-1, ketika itu puncak kegelisahan daripada para murid sedang terjadi, maka Yesus berkata kepada murid-murid yang ada ketika itu, yang mana Yesus sudah memperingatkan Petrus di pasal sebelumnya, engkau kelak akan menolak aku 3 kali. Bahkan di pasal sebelumnya, saudaraku, sudah ada indikasi daripada Yesus, Yudas akan meninggalkan. Dan apa yang terjadi? Ini titik terendah daripada para murid, dan Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudaraku, perhatikan satu kata, yaitu adalah panik. Kenapa kita harus kalahkan? Yaitu adalah panik. Karena panik, stres pada level tertentu. Ternyata ada sebuah penelitian dari Stanford University, dan penelitian ini valid menurut saya. Dan ternyata kepanikan itu adalah tingkat ke-15 kematian manusia di muka bumi ini. Saudaraku, jangan anggap remeh, yaitu gelisah.
Karena kegelisahan pada ujungnya yaitu adalah kepanikan, dan pada kepanikan akan terjadi yaitu adalah sesuatu yang fatal. Bisa membuat sesuatu tidak terkendali, kekuatan kita tidak terkendali, iman kita runtuh, kasih kita hancur. Dan itu ternyata membuat tingkat kematian ke-15 di dunia ini. Ada sejarah membuktikan di sebuah kota di Jepang, suatu tahun 2011 sebuah kota terkena gempa. Dan apa yang terjadi? Ternyata di kota tersebut ada reaktor nuklir. Tidak sedikit yang meninggal. Hampir 1.600 orang meninggal dunia. Ternyata meninggalnya bukan karena radiasi nuklir, bukan karena gempa, tapi karena evakuasi. Mereka panik. Panik harus dikalahkan. Saya sekarang mengerti, Yesus berkata, janganlah gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Mungkin ada di antara Anda yang berkata, Pak Pendeta, kenapa yang sekarang yang terjadi justru banyak teman-teman, sahabat-sahabat yang adalah sahabat saya, yang adalah teman-teman baik saya, yang adalah orang-orang yang dikasihi, itu meninggal dunia dalam keadaan yang seperti ini. Saudaraku, saya sebagai gembala sidang, beberapa hari yang lalu dalam 4 hari saya memakamkan 3 jemaat. Dan saya tahu firman Tuhan berkata, walaupun sepertinya dalam keadaan seperti ini, Tuhan diam. Tapi saya pegang firman Tuhan, berharga kematian orang yang dikasihinya. Saudaraku, saya tahu persis, mereka menang sampai akhir. Saya bangga dengan mereka. Walaupun ya benar, saya kehilangan sahabat-sahabat. Tapi saya tahu persis, Alkitab berbahasa Inggris, dari The Message, ayat yang sama berkata, when they arrive at the gates of death, God welcome. Semua yang dikasihinya ketika datang, masuk dalam kekekalan yang sejati. Saudaraku, bagi Anda dan saya adalah, jangan gelisah. Dan saya bersyukur Yohanes 14 ayat yang ke-27 memberikan jalan keluar. Dan saya tahu persis itu ada dalam Anda dan saya. Ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-27 dari Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Alkitab dengan jelas berkata, kita harus menang. Dan Tuhan berikan alatnya, Tuhan berikan senjatanya, dan sangat hebat dan mutakhir. Yaitu adalah damai sejahtera. Yaitu adalah shalom. Dan saya begitu yakin, saudaraku, rekaman ini akan membawa shalom dalam hati Anda, shalom dalam keluarga Anda, shalom dalam perkawinan Anda, shalom ketika kita harus lewati social distancing, kita harus lewati di rumah saja, cicing di imah. Saudaraku, kita harus lewati. Dan ketika kita punya Yesus, Anda pasti punya damai sejahtera. Ada beberapa orang yang mengasihi saya dan berkata, Pak Riza, jangan makamkan. Karena kemungkinannya besar, kemungkinannya banyak. Saya cuma cek damai sejahtera dalam hati saya atau tidak. Kalau ketika saya melangkah dengan damai sejahtera, saya tahu persis sebagai hamba Tuhan, saya harus memakamkan sahabat-sahabat, saudara-saudara, orang-orang yang dekat dengan saya. Dan saya bangga, saya punya damai sejahtera. Sekiranya, ya benar, kita harus punya hikmat. Betul sekali. Kita logika harus tetap berjalan. Betul sekali. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, damai sejahtera Tuhan itu diberikan kepadamu. Alkitab berbahasa Inggris berkata bahwa my own, penegasannya luar biasa, itu diberikan kepadamu. Yaitu semua damai sejahtera yang ketika angin sakal datang, Yesus berkata apa? Diam dan tenanglah. Ketika Anda miliki damai sejahtera, Anda bisa hardik itu angin sakal, hardik angin yang keras. Apapun goncangan boleh Tuhan izinkan terjadi. Tetapi ketika Anda punya damai sejahtera, kita bisa berkata, diam dan tenanglah. Maka angin pun
diam. Saudaraku, yang jadi masalah sekarang, bagaimana agar kita punya damai sejahtera? Dengan segala kabar yang kita dengar, ada mungkin banyak masukan, jangan lihat sosmed, jangan lihat televisi, jangan lihat berita, saya setuju. Tapi di zaman seperti ini, saudaraku, WA terus masuk, telepon terus datang, dan kita hanya di rumah saja. Apa yang harus kita kerjakan? Setiap detik, setiap menit dalam hidup kita hari ini, peperangan rohani frontal. Dan semua kita tahu, peperangan rohani kita bukan dengan darah dan daging, tapi di penguasa-penguasa di udara. Tapi semua kita pun tahu, yang namanya peperangan rohani yang terhebat yaitu ada dalam pikiran kita. Saya berdoa agar shalom itu memenuhi kita, dan damai sejahtera itu berlimpah dalam kehidupan kita, sehingga pikiran kita dikendalikan oleh damai sejahtera. Dan ketika pikiran-pikiran negatif itu datang, ketakutan, kekhawatiran itu datang, kita bisa berkata, diam dan tenanglah. Saudara, saya tutup di satu bagian indah. Bagaimana pikiran dikendalikan, bagaimana kegelisahan dimenangkan. Dan saya tahu persis apa yang dialami dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia alami kemenangan di tengah-tengah kegelisahannya. Pasti juga kita alami, karena sumber damai sejahtera Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Saya tutup di bagian ini, yaitu adalah Matius 9 ayat yang ke-20. Matius 9 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ketika itu posisi Yesus ada di Kapernaum. Dia dihadang oleh kepala tempat ibadah, Yairus, menginformasikan anaknya hampir mati. Dan Yesus lihat agenda dan berkata, oke, saya datang ke rumahmu. Tapi ketika dia dalam perjalanan menuju rumah Yairus, ternyata ada penghadangan yang lain. Terjadi pada ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saya tahu persis semua Anda bisa cium aroma kuat sekali kegelisahan daripada perempuan yang 12 tahun pendarahan. Pasti tercium kuat. Dia sudah lakukan semua upaya, semua usaha, apa saja mungkin sudah dia lakukan untuk agar dia alami kesembuhan. 12 tahun pendarahan. Sedikit kesaksian, saya pernah mengalami pendarahan karena di ginjal saya ditemukan ada kristal, ada batu akibat mengkonsumsi narkoba sekian tahun lamanya. Dan ternyata itu mengkristal. Di satu pagi saya tidak pernah bisa lupa, saya buang air seni darah. Itu takutnya luar biasa, sangat takut. Setiap kali buang air seni harus melihat itu semua. Dan itu sangat. Perempuan ini bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, bukan 1 bulan 2 bulan. Tapi perempuan ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kegelisahannya seperti apa, stresnya seperti apa, anxiety-nya seperti apa, ketakutannya seperti apa. Kita bisa lihat suasana hati daripada perempuan ini. Tapi yang hebat adalah ayat yang ke-21. Alkitab dengan jelas berkata, karena katanya dalam hatinya, dia tidak berbicara dengan siapapun. Dia tidak berbicara dengan Yesus, dia tidak berbicara dengan kain, dia tidak berbicara dengan jumbai, dia tidak berkata dengan jubah. Dia berkata dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, dalam ilmu komunikasi ini dikenal bukan interpersonal tapi intrapersonal. Dalam ilmu komunikasi ini bukan dikenal sebagai verbal tapi juga non-verbal. Apa itu verbal? Yaitu perkataan dengan vokal, perkataan dengan suara, itu verbal. Tapi ada yang penting yang seringkali kita tidak sadari, yaitu adalah non-verbal. Dalam bahasa komunikasi ini namanya adalah intrapersonal. Dan jelas perempuan ini
dia pegang janji, dia sudah banyak mendengar siapa Yesus. Alkitab di atasnya berkata demikian. Dia sudah mendengar bagaimana kuasa daripada Yesus. Dan dia berkata dalam hatinya. Dia non-verbal, dia intrapersonal. Atau saya berikan istilah yaitu adalah self-talk. Berbicara dengan dirinya. Dan dia berkata asalku jamah saja, sembuh. Penelitian mengatakan, bisa diperlihatkan. Penelitian mengatakan bahwa seseorang berbicara dengan dirinya sendiri per hari 20.000 kali. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Anda pasti sepakat dengan saya. Ketika Anda sebentar setelah selesai daripada program ini ingin broadcast mungkin, ingin sharing mungkin program ini kepada banyak orang karena memberkati Anda, pasti Anda sebelum Anda ketik WA, Anda pasti berbicara dengan diri Anda sendiri. Misalnya Anda ingin berbicara dengan teman kuliah Anda, teman sekolah Anda, teman kampus Anda, teman kerja Anda pasti sebelum ketik, Anda pasti berbicara dengan diri Anda sendiri. Aku mau ketik apa ya? Shalom atau selamat pagi atau selamat malam. Belum melakukan, kita sudah self-talk. Pasti Anda sepakat dengan saya. Ketika Anda pergi ke kantor, Anda pergi kemanapun, Anda sering kali berdiskusi. Karena yang paling sering berdiskusi dengan diri kita diri sendiri. Yang paling sering berbicara dengan diri kita diri sendiri. 20.000 kali per hari kita bicara. Dan saudaraku, saya setuju kita harus memperkatakan Mazmur 91. Saya setuju. Kita harus memperkatakan Mazmur 121. Kita harus memperkatakan apa yang kita percayai. Dan ternyata, pastikan mulai hari ini, saudara disiplinkan diri Anda untuk berkata yang benar kepada diri Anda sendiri. Saya dikasihi, saya diberkati, saya pasti sembuh, Tuhan pasti akan lewatkan, Tuhan pasti punya 1000 cara. Burung di udara Tuhan pelihara, saya pasti dipelihara Tuhan. Burung saja tidak menabur, dipelihara Tuhan. Masa saya yang bisa melakukan yang baik dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Pasti kita juga dipelihara oleh Tuhan. Perkatakan janji Tuhan dalam hidup Anda. Jangan sia-siakan. Jangan Anda berkata, iya ya, nanti saya terpapar. Aduh nanti seperti ini. Aduh nanti seperti itu. Saya tidak berkata Anda supaya sembrono dalam kehidupan. Tetapi kita tetap harus social distancing. Tapi selama kita social distancing di rumah, yang namanya pikiran-pikiran itu liar sekali. Dan maaf, seringkali kita salahkan setan. Padahal setan berkata, saya nggak tahu apa-apa. Tapi ketika Anda mengatakan yang salah kepada diri Anda, apa yang terjadi? Setan nimbrung. Dia akan berkata, ya benar kamu sakit, ya benar kamu pasti miskin, ya benar kamu pasti di PHK, ya benar kamu nggak bisa memberikan makanan untuk anak-anakmu, ya benar kamu pasti akan kehilangan masa depan. Sering kali kita salahkan setan. Tapi sesungguhnya itu bukan iblis, tetapi kita yang berkata salah kepada diri kita. Dan saya bisa temukan dalam Alkitab, banyak kali dalam Alkitab, saudaraku self-talk, bahkan negatif self-talk. Saya temukan dalam Alkitab banyak. Siapa yang sepakat dengan saya? Ketika Daud berkata, hei jiwaku pujilah Tuhan. Dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Dia mungkin ada pikiran-pikiran negatif datang dan dia berkata, jiwaku pujilah Tuhan. Aku akan tetap bersuka cita, aku pasti menang. Dan saya berdoa, damai sejahtera ada pada kita. Dan bagaimana mengaktifkannya damai sejahtera. Ketika Anda memperkatakan janji Tuhan yang baik, yang suci, yang sedap didengar, yang layak dipuji. Pikirkanlah itu semua. Dan Anda tahu kata pikiran, sebagian dalam perjanjian baru menggunakan kata dialogismos. Apa dialogismos? Pasti kata dasar daripada dialog. Yaitu adalah debat. Yaitu adalah dispute. Yaitu adalah imagination. Saudaraku, pikiran ini penuh dengan imajinasi. Dan ternyata penelitian mengatakan 20% yang konstruktif, 80% itu destruktif. Hanya 20% yang membangun iman, membangun kekuatan. Saya pasti dimampukan, saya pasti diberkati. Saya punya Jehovah Rafa, saya punya Jehovah Makades, saya punya Jehovah Rohi. Tapi yang sering kali datang yaitu justru yang destruktif, yang menghancurkan, yang melemahkan, yang menghina diri sendiri. Dan saya berdoa ini keputusan Anda dan saya. Karena damai sejahtera, saya yakin sudah ada pada Anda dan saya. Katakan amin. Dan kita akan lihat satu slide berikutnya. Saudaraku,
Kenapa self-talk itu menjadi penting? Karena self-talk itu ada urutan panjang. Ada urutan yang begitu panjang. Ketika Anda berbicara kepada diri Anda sendiri, sebagaimana tadi saya kasih contoh perempuan 12 tahun pendarahan. Dia berkata apa? Asal ku jamah saja sembuh. Dan semua kita tahu itu menghasilkan tindakan. Iya, itu akan masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Dan pikiran bawah sadar kita, apa saja informasi yang masuk, yang kita lihat, dan itu yang terekam, itu akan masuk dalam pikiran bawah sadar. Maaf, saya tidak setuju dengan alam bawah sadar. Itu the myth, itu tuyul. Tetapi yang kita percaya pikiran bawah sadar. Bukankah kita tidak bisa ajar anak kita, kamu bodoh, kalau itu masuk dalam pikiran bawah sadar. Itu akan selama-lamanya anak itu berkata, ya saya bodoh, ya saya miskin, ya saya kalah. Karena mungkin itu yang sudah pernah masuk, dikatakan oleh orang tuanya, dikatakan oleh gurunya, dikatakan oleh kakaknya, dan itu masuk dalam pikiran bawah sadar. Dan bayangkan Bapak Ibu, teman-teman muda, ketika Anda berkata yang salah kepada diri Anda, dan itu terekam dalam pikiran, dan itu destruktif, itu menghancurkan, itu akan masuk dalam pikiran bawah sadar. Karena setelah pikiran bawah sadar itu akan melahirkan tindakan. Jelas bahwa dia bertindak, karena itu akan jadi pola pikir dalam kehidupan kita, itu akan jadi mindset dalam kehidupan kita, itu akan jadi frame berpikir kita. Karena dari self talk, apa yang kita katakan, apa yang kita percayai, itu masuk dalam pikiran bawah sadar, itu akan terekam, dan rekaman itu akan selama-lamanya ada dalam kehidupan kita, dan itu akan jadi pola pikir mindset. Bayangkan Bapak Ibu, kalau yang Anda katakan kepada Anda itu firman Tuhan, Mazmur 91, Mazmur 121, janji Tuhan, semua yang baik, semua yang hebat itu akan Anda rekam, dan itu jadi pola pikir, dan pola pikir kita pola pikir kerajaan sorga. Dan setelah itu kita punya tindakan pasti menyenangkan hati Tuhan. Kejepit sekalipun kita tetap bersyukur, kejepit sekalipun kita tetap mengasihi, kejepit sekalipun tetap mengampuni. Karena yang kita download setiap hari dalam pikiran kita adalah yang benar, yang suci, yang kudus, yang mulia. Dan setelah itu baru akan melahirkan yaitu keyakinan. Yakin. Karena kebiasaan kita firman, kebiasaan kita menyenangkan hati Tuhan, kebiasaan kita yaitu adalah memuliakan nama Tuhan. Walaupun ya benar, 2 minggu terakhir saya merasa hidup saya tidak produktif. Saya di rumah, terkadang saya ketakutan, terkadang saya berkata, ya kenapa begini, ya kenapa begitu, ya kenapa begini. Tapi saya bersyukur hari ini, karena saya percaya Roh Kudus dalam hidup saya, itu menjadi sebuah keyakinan. Saya tidak produktif, saya harus produktif. Saya harus produktif, karena keyakinan saya apapun yang terjadi tetap jadi berkat, tetap maksimal, tetap dan bertumbuh. Saya akhiri dengan slide yang terakhir. Setelah itu kita akan memuji, menyembah Tuhan bahwa kita punya Allah yang perkasa, kita punya Allah yang hebat, dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir adalah ini adalah the power of self-talk. Yang pertama adalah semakin dipenuhi dengan firman, semakin dipenuhi dengan hikmat, semakin dipenuhi dengan urapan. Karena yang kita perkatakan kepada diri kita sendiri yaitu adalah firman Tuhan. Yang kedua pasti penuh dengan damai sejahtera. Karena ketika kita mengatakan sesuai dengan firman Tuhan, iman kita timbul, iman kita bangkit. Dengan social distancing tidak seperti sebelumnya, kita bisa mungkin dari satu kebaktian yang lain, satu persekutuan doa yang lain, dari satu komsel kepada komsel yang lain. Tetapi di hari-hari kita di rumah saja, kita tetap bisa mendengar yaitu apa yang kita katakan kepada diri kita, dan itu akan membangkitkan iman kita, dan damai sejahtera Tuhan akan dikembalikan. Dengan situasi yang ada, dengan positive self-talk, anointed self-talk, saudaraku, kita bisa berdamai dengan situasi yang paling sulit sekalipun dan tidak bisa kita kontrol. Tidak semua situasi bisa kita kendalikan, tidak semua situasi kita bisa kontrol, tapi kita bisa kendalikan diri kita dengan bereaksi benar sesuai dengan firman. Apa yang kita percayai, kita katakan, kita berkata, tenang,
diam. Dan itu terus kita katakan dalam kehidupan kita. Pasti pada waktunya Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Dengan Anda self-talk, Anda pasti bisa mengalahkan stres. Dan Anda pasti bisa meningkatkan performance Anda, performance iman Anda, performance ketaatan kita, performance semua yang baik itu akan meningkat dalam kehidupan. Adrenalin positif kita akan terbuka. Dan Tuhan tidak bisa gagalkan semua yang baik yang Anda percayai dan Anda katakan kepada diri Anda sendiri. Dan pastinya banyak introspeksi di hari-hari terakhir. Dan saya begitu yakin gereja sedang dikembalikan kepada kasih yang semula. Tuhan Yesus memberkati. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau. Dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Bapak, terima kasih firman-Mu telah dibentangkan. Dan kami tahu menjadi kekuatan yang hebat, kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang tidak masuk akal, terimpartasi dari sorga melalui rekaman ini. Tanpa batas, karena kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh ruang, oleh keadaan, oleh situasi. Engkau omnipresent, bergerak dari satu rumah ke rumah yang lain, memanifestasikan kebaikan-Mu, memanifestasikan diri-Mu, dahsyat. Kau angkat kegelisahan, Kau angkat ketakutan, Kau angkat kekhawatiran di dalam nama Yesus. Maka semua ketakutan, kepanikan, diam dan tenanglah. Bahkan kami mau berkata kepada pandemi ini, diam dan tenanglah. Dan di hari-hari kami akan memperkatakan yang baik, memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan apa yang Kau pikirkan dalam kehidupan kami dahsyat, apa yang Kau pikirkan dalam kehidupan kami hebat. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
kasih buat hari yang luar biasa. Terima kasih buat firman yang hidup. Terima kasih untuk kuasa pemulihan, kesembuhan terjadi di setiap rumah-rumah. Kami tahu kami tidak datang ke gereja, tapi Yesus yang datang ke rumah masing-masing jemaatmu. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita termasuk kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya yang percaya diberkati Tuhan, dengan suara keras kita katakan amin. Terima kasih. God bless you.